warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ibu Tika di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5, tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, tema Kisah Teladan Nabi Musa alaihi salam. Ayo disimak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya Allah membukakan pikiran kita dan memberikan kita kefahaman. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi yang harus kamu capai pada pembelajaran ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Musa. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal dengan raja yang sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi, dan menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, akhirnya diumumkanlah titah Raja Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabat merasa khawatir karena anak yang dilahirkannya adalah seorang laki-laki. Allah menurunkan ilham kepada ibu Musa agar bayi Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya di sungai Nil. Ternyata bayi Musa diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Melihat hal itu, Fir'aun marah. Tapi dengan segala bujuk rayu Asiyah, akhirnya hati Fir'aun luluh juga dan mengizinkan Asiyah untuk merawat anak tersebut. Suatu ketika, bayi Musa menangis karena kehausan. Lalu Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusuinya. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak menyusui Musa, bayi Musa tidak mau dan tetap menangis. Hingga akhirnya ada seorang wanita yang mampu menggendong dan menyusui bayi Musa hingga membuat bayi Musa berhenti menangis, bahkan tertidur dengan nyenyak. Dia adalah Yukabat, ibu Musa sendiri, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Istri Raja Fir'aun, Asiyah, memberikan imbalan yang besar bagi Yukabat dan meminta Yukabat untuk mengasuh bayi Musa. Tentu saja Yukabat bersedia mengasuh anaknya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya Musa yang dulu kecil kini telah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Suatu ketika, Musa membantu seorang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan seorang Kipti, bangsa dari Mesir. Dan dengan sekali pukul, seorang Kipti tersebut jatuh hingga tewas. Berita tewasnya bangsa Kipti oleh Musa terdengar oleh Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa.
Seorang laki-laki mendatangi Musa dan menyuruh Musa untuk meninggalkan Mesir karena Firaun akan segera membunuhnya. Musa mengikuti nasihat orang itu dan berdoa, "Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Firaun yang aniaya." Musa sampai di negeri Madian. Di sana ia melihat sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara kerumunan itu, Musa melihat dua orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa bertanya, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Lalu kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali menunggu orang-orang itu selesai. Karena kami juga tidak kuat untuk berebut dan berdesak-desakan dengan mereka. Bapak kami sudah tua, karena itu tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Mendengar hal itu, Musa langsung menolong kedua gadis itu untuk mengambil air dan memberikan minum kepada ternak. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Setelah sampai di rumah, kedua gadis itu menceritakan kejadian yang mereka alami kepada ayahnya, yang ternyata ayah mereka itu adalah Nabi Syuaib. Salah seorang putri Nabi Syuaib berkata, "Ayah, ambillah Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Kemudian Nabi Syuaib mengabulkan permintaan putrinya. Dan pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Nabi Musa telah diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Kemudian tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Firaun. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Firaun marah dan menuduh Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah." Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Firaun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu?" Sahut Musa, "Kamu mulailah lebih dahulu." Kemudian tukang sihir Firaun melempar tali-tali dan tongkat-tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular, menjalari, mengelilingi Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Surat Toha ayat 69. Nabi Musa mengikuti perintah Allah, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu, jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Melihat kejadian ini, sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah, sebagaimana diabadikan dalam surat Toha ayat 70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena tukang sihir Firaun telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Asia, maka Firaun bertambah marah.
Bersama bala tentaranya, ia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya, sampai mati. Karena hal itu, Nabi Musa menyeru orang-orang beriman untuk mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memungkulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan, di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh Laut Merah. Demikian pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Musa antara lain: yang pertama, kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran, berani jujur, berani menyampaikan pendapat, dan berani menasihati orang yang salah di jalan Allah. Yang kedua, mau menolong orang yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, kita harus gigih dalam menegakkan kebenaran.